Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Pochettino tak tutup peluang Lukaku kembali ke skuad Chelsea. Romelu Lukaku saat ini masih diasingkan dari tim utama Chelsea dan masuk daftar jual. Namun manajer Mauricio Pochettino masih membuka peluang bagi sang penyerang untuk kembali ke dalam skuad The Blues. Meski Chelsea tampak enggan melepasnya kembali dengan status pinjaman, namun peminat yang ingin membelinya pun tak banyak. Situasinya belum berubah, tetapi di sepak bola segala hal bisa terjadi. Saya tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi sampai sekarang situasinya belum berubah. Ujar Pochettino soal nasib Lukaku dikutip The Athletic. Pemain bertumbangan Chelsea lagi sial saja. Satu persatu pemain Chelsea bertumbangan ketika musim baru dimulai. Total ada sekitar 9 pemain Chelsea yang harus menepi, yang mana ini merugikan untuk Chelsea. Sekalipun punya skuad gemuk berisikan pemain berkualitas, maka wajar jika metode latihan Pochettino dikritik karena malah mengorbankan para pemainnya. Terkait hal tersebut, Pochettino membela diri dan menyebut cedera merupakan hal lumrah dalam sepak bola. Hanya saja Chelsea lagi bernasib sial sehingga para pemainnya tumbang bersamaan. Kabar baik, Gabriel Jesus sudah latihan lagi bersama Arsenal. Gabriel Jesus sudah kembali berlatih bersama Arsenal pekan ini. Ini menjadi kabar bagus bagi Arsenal yang sedang butuh bantuan di lini depan. Penyerang Brazil itu absen dalam 2 laga awal Arsenal di Liga Inggris musim ini. Ia menderita cedera lutut pada awal Agustus dan disebut akan menepi selama beberapa pekan karena dioperasi. Jesus musim lalu juga mengalami cedera lutut yang membuatnya absen lebih dari 3 bulan. Musim ini ia diharapkan bisa lebih fit agar bisa menyumbang lebih banyak gol dalam perjalanan memburu titel Premier League pertama klub dalam 20 tahun. Arab Saudi agresif gaet pemain Eropa, Ancelotti, FIFA mesti bertindak. Klub-klub Arab Saudi belum berhenti menggait pemain-pemain top Eropa. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti meminta FIFA segera melakukan tindakan. Sepak bola di Arab Saudi memang menawarkan jauh lebih banyak uang daripada di Eropa, ungkap Ancelotti. Semua orang bisa melakukan apa yang mereka mau dan Badan Sepak Bola Internasional harus memeriksa masalah ini dan membuat keputusan yang diperlukan untuk menyeimbangkan pasar, sambung dia di laman resmi klub. Real Madrid sudah temukan pengganti Benzema dalam diri Jude Bellingham. Tampaknya Real Madrid kini sudah menemukan pengganti seorang Karim Benzema di sektor lini depan. Carlo Ancelotti mengklaim bahwa Jude Bellingham telah berhasil menutupi kepergian sang pemain usai mencatatkan torehan awal musim yang mengesankan. Bellingham tidak seperti di Borussia Dortmund dan timnas Inggris. Ia telah dimainkan sebagai penyerang utama di belakang striker. Ancelotti mengaku bahwa eksperimen tersebut buah dari keganasan sang pemain saat berada di kotak penalti. Pelatih asal Italia itu tak bisa menutupi bahwa talenta Bellingham membuatnya kagum. Cedera otot paksa Luke Shaw absen lama bela Manchester United. Manchester United kembali mendapatkan kabar kurang sedap. Terbaru mereka kini terancam ditinggal absen Luke Shaw akibat terkena cedera otot dan kemungkinan memakan waktu pemulihan cukup lama. Jelas dengan kabar tersebut membuat pelatih Erik ten Hag pusing bukan kepala. Meskipun diperkirakan hanya absen dalam hitungan minggu, bukan bulan, ia tidak akan bermain lagi hingga jeda internasional. Meskipun tim medis United berharap masalah ini tidak terlalu serius, namun sejauh mana masalahnya masih dinilai. Konsistensi masih jadi PR besar. Thomas Tuchel minta Bayern Munchen jaga stabilitas. Thomas Tuchel menginginkan lebih banyak konsistensi dari timnya setelah awal musim yang naik turun. Perlahan tapi pasti performa Bayern beranjak membaik. Hal itu terbukti dengan mereka sanggup meraih kemenangan penting di pekan perdana Bundesliga saat menghadapi Werder Bremen dengan skor 4-0.
Pelatih berusia 49 tahun itu sempat melontarkan kata-kata yang jauh lebih keras kepada para pemainnya setelah kekalahan mereka dari Leipzig dengan mengatakan bahwa mereka terlihat seperti tidak menjalani latihan pramusim yang intens selama 4 minggu. Chelsea resmi dapatkan striker baru beli dari Brasil. Chelsea kembali mendapatkan pemain baru di bursa transfer musim panas 2023. Kali ini mereka mengamankan jasa penyerang Santos David Washington. Melalui website resmi mereka, Chelsea mengikat Washington dengan kontrak jangka panjang. Pemain berusia 18 tahun itu dikontrak sampai tahun 2030 mendatang. Chelsea juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Washington selama 1 tahun. The Blues tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer Washington. Namun, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut sang pemain pindah ke Chelsea dengan biaya 16 juta euro plus 4 juta euro dalam bentuk bonus. Striker Iran Sardar Azmoun merapat ke AS Roma. Memasuki pekan terakhir bursa transfer musim panas, AS Roma belum berhenti berburu pemain. Kini giliran striker Iran Sardar Azmoun yang segera bergabung dengan Giallorossi. Sky Sport Italia melaporkan Azmoun sudah mendarat di Roma pada Kamis malam waktu setempat. Ia disambut kerumunan supporter. Rencananya penyerang 28 tahun itu akan menjalani tes medis pada Jumat ini, lalu sesudahnya menaikkan kontrak tanda bergabung. Ia akan dipinjamkan Roma dengan opsi dipermanenkan seharga 12,5 juta euro. Fans Manchester United harap lebih bersabar, Højlund tak jadi debut akhir pekan ini. Sebelumnya, Rasmus Højlund dikabarkan bisa menjalani debut lebih cepat pada laga kontra Forest. Namun kabar baik tersebut agaknya hanya bersifat sementara saja. Pasalnya menurut laporan dari Manchester Evening News, Højlund justru butuh waktu lebih lama lagi untuk pemulihan cederanya. Laporan itu menyebutkan bahwa penyerang berusia 20 tahun itu akan absen setidaknya sampai jeda internasional. Pemulihan Rasmus Højlund ternyata memakan waktu lebih lama dari dugaan awal. Folarin Balogun condong pindah ke AS Monaco. Folarin Balogun tampaknya segera menemukan klub baru. AS Monaco yang dalam beberapa waktu terakhir mendekatinya jadi klub yang paling mungkin mendapatkannya. Negosiasi harga dilaporkan oleh Sky Sport akan segera rampung. Monaco dan Arsenal masih berusaha mencari harga yang pas untuk Balogun. Untuk memuluskan transfernya, Arsenal rela menurunkan harganya sedikit. Arsenal yang tadinya meminta sekitar 50 juta pound sterling bersedia untuk menjualnya jadi hanya 45 juta pound sterling. Jeremy Doku siap hadapi tantangan di Premier League. Winger Manchester City Jeremy Doku menegaskan bahwa dirinya sudah siap untuk menjawab tantangan berat yang sudah menantinya di Premier League. Doku sendiri didatangkan untuk menggantikan posisi Riyad Mahrez yang hengkang ke klub Arab Saudi Al Ahly. Saya selalu tahu bahwa Premier League dibuat untuk dibangun untuk saya. Hingga saat ini saya bermain di Belgia, saya bermain di Prancis dan saya pikir itu adalah langkah yang tepat untuk mempersiapkan saya menghadapi tantangan di Premier League, ujar Doku. Presiden RFIF dikabarkan mundur buntut aksi cium pesepak bola wanita. Aksi Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Rubiales mencium pemain timnas putri Jennifer Hermoso menuai kecaman. Rubiales sendiri telah meminta maaf, namun dianggap tidak cukup. Dari berbagai laporan yang beredar di media Spanyol pada Kamis 24 Agustus 2023 malam waktu setempat, Rubiales disebut bakal mundur. Rubiales dikabarkan akan menyatakan pengunduran dirinya saat sidang umum darurat RFIF pada hari Jumat 25 Agustus ini. Rubiales juga sudah mengkonfirmasikan keputusannya ke lingkungan terdekatnya, mengungkapkan bahwa posisinya sudah tak bisa dipertahankan lagi.
Bukan permanen, Tottenham pertimbangkan pinjam Romelu Lukaku. Tottenham kabarnya sedang mempertimbangkan untuk merekrut Romelu Lukaku, namun jika mereka bisa merekrutnya sebagai pemain pinjaman, striker asal Belgia tersebut menjadi pemain terlupakan di Stamford Bridge. Lukaku berlatih sendirian sejak kembali ke Chelsea musim ini dan manajer Mauricio Pochettino menegaskan bahwa ia tidak masuk rencana klubnya di musim ini. Spurs ingin meminjam striker 30 tahun tersebut karena Daniel Levy tidak bersedia menyepakati transfer permanen untuk seorang striker yang telah menginjak 30 tahun. Declan Rice dianggap rekrutan terbaik Premier League sejauh ini. Declan Rice mungkin baru menjalani 2 pertandingan dalam karirnya di Arsenal. Namun Eli McCoist percaya bahwa gelandang asal Inggris itu sudah terlihat sebagai rekrutan terbaik musim panas ini. Declan Rice pindah ke Emirates Stadium dengan nilai transfer sebesar 105 juta pound sterling. Berperan lebih ke belakang daripada saat ia dimainkan melawan Nottingham Forest. Pekan lalu naluri defensif Rice terbukti sangat penting pada menit-menit akhir pertandingan di Selhurst Park untuk membantu Arsenal mencatatkan clean sheet yang sangat berharga. Christian Pulisic, ini awal yang fantastis dalam karir saya. Christian Pulisic berhasil menjalani debutnya di Serie A dengan cukup manis. Pemain asal Amerika Serikat tersebut terlibat langsung dalam 2 gol kemenangan 2-0 AC Milan di kandang Bolonya. Pulisic merasa jika debutnya bersama AC Milan sebagai langkah yang sempurna untuk perjalanan karirnya. Ini merupakan awal yang fantastis. Tentu saja, saya sangat senang bisa menjadi bagian dari tim ini. Bagi saya, ini adalah awal yang bagus secara pribadi. Senang bisa mencetak gol, sementara clean sheet dan kemenangan selalu menyenangkan, ujar Pulisic. Carlos Tevez ingin dikenang sebagai pejuang sejati di Juventus. Pemain asal Argentina Carlos Tevez berbicara tentang masa-masanya bersama Juventus dan mengaku bahwa dirinya selalu bermain dengan sepenuh hati ketika turun ke lapangan dengan seragam Bianconeri. Dia memberikan dampak luar biasa. Carlos Tevez mencetak 39 gol dari 66 laga di Serie A, ditambah 8 gol lainnya di pentas Liga Champions. Kini sudah pensiun, pria berusia 39 tahun itu mengaku selalu memberikan yang terbaik selama bermain untuk Bianconeri, layaknya seorang pejuang sejati. Giuseppe Marotta, Inter tidak akan lepas Hakan Calhanoglu. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta menegaskan bahwa Hakan Calhanoglu tidak akan dijual meskipun ada ketertarikan dari salah satu klub Saudi Pro League. Pemain internasional Turki ini merupakan pemain yang sangat penting bagi Inter di atas lapangan. Ia adalah pemain yang menjadi jantung lini tengah dengan peran sebagai regista. Dengan hanya 1 pekan tersisa di bursa transfer musim panas, hampir tidak ada waktu yang tersisa bagi Inter untuk mencari pengganti yang sepadan untuk pemain seperti Calhanoglu. Barcelona sudah menyerah jual pemainnya? Barcelona nampaknya sudah menyerah dalam urusan menjual Clement Lenglet. Pemain asal Prancis ini sulit dijual lantaran tak ada tim peminat. Di sisi lain, ia dianggap sebagai surplus untuk barisan pertahanan. Sempat muncul penawaran dari Arab Saudi untuknya. Namun, sang pemain masih ingin bermain di Eropa. Di sisi lain, ketertarikan tim Eropa Lenglet juga lumayan tipis. Belum ada tawaran konkret yang melibatkan dirinya. Selain itu, laman Sport mengklaim ada kemungkinan ia kembali ke Tottenham dengan status pinjaman. Luka Modric tak bahagia jadi cadangan, Ancelotti bilang begini. Musim 2023-2024 berjalan kurang baik untuk Luka Modric. Ia belum sekalipun dimainkan sebagai starter, plus menit bermain pun sangat minim. Bukan cuma itu saja, Modric bahkan belum pernah diturunkan sebagai starter alias selalu memulai laga dari bangku cadangan. Modric dilaporkan sudah merasa tidak bahagia. Di sisi lain, Ancelotti menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ada masalah dengan pemain 37 tahun tersebut. Adapun soal waktu bermain, Ancelotti memastikan Modric menanggapi situasinya saat ini
dengan positif. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!